kita akan berdialog mengenai hal ini. Pembelian 50 pesawat Boeing oleh Indonesia ini jadi sorotan publik. Nilainya ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah. Dan ini menjadi bagian dari kesepakatan dagang antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertanyaannya kembali lagi, realistiskah? Apakah industri aviasi sudah siap menyerap armada sebanyak ini? Kita bahas hal ini bersama dengan Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association atau INACA, ada Denon Prawira Atmaja. Pak Denon, selamat sore. Selamat sore, Mbak Puspa. Pak Denon, terima kasih sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami. Kita ingin Sama-sama. mengetahui perspektif INACA melihat komitmen pembelian 50 unit Boeing oleh Indonesia ini. Kalau melihat kebutuhan industri penerbangan seperti apa, Pak Denon? Menurut pendapat saya, arahan Bapak Presiden ini harus kita sambut secara positif dan harus mengambil momentum ini untuk menjadi penyehatan industri penerbangan nasional kita, menjadi angin segar untuk Garuda untuk bisa menambah armada. Dan yang paling penting adalah momentum ini juga harus bersama-sama didukung oleh ekosistem yang mendukung kegiatan penerbangan nasional kita, yaitu bandara, kemudian penyelenggara aftur, sehingga penambahan unit ini bisa benar-benar memaksimalkan konektivitas di Indonesia dan bisa menjadikan pendapatan bagi turis untuk datang ke tourism destination di Indonesia. Oke, sebelumnya kami ingin mengetahui INACA dilibatkan dalam konsultasi ini sebelum kesepakatan atau deal ini dibuat, Pak Denon? Kita melihat ini kan sebetulnya kesepakatan bisa G2G atau B2B antara Garuda dan Boeing atau dan Boeing. Kalau INACA lebih bersifat kepada menaungi anggota-anggota kita sendiri. Oke, baik. Ada dua jenis pesawat baru tadi saya sampaikan. Ada yang akan masuk dalam diprediksi akan masuk dalam transaksi begitu. Ada 737 Ya. MAX, kemudian ada 777-9X, 777F. Perspektif Anda soal pesawat ini seperti apa, Pak Denon? Kalau kita lihat yang nanti dipesan adalah 777 yang untuk long haul, artinya kita sudah bisa memulai perjalanan untuk long haul mendukung direct destination ke daerah-daerah pariwisata di Indonesia. Tujuannya adalah supaya Indonesia menjadi pusat destinasi bagi pariwisata dan sektor industri unggulan lainnya. Kalau kemudian nanti pilihannya adalah 737 adalah perkuatan dari konektivitas domestik nasional kita. Memang kalau kita bandingkan dari tahun 2019 pasca sebelum COVID, bahwa jumlah pesawat yang saat ini berada di Indonesia belum kembali seperti jumlah pesawat pada saat zaman sebelum COVID. Dan harapannya bahwa hadirnya 50 unit Boeing ini bisa mengembalikan kapasitas pesawat dalam mendukung kegiatan konektivitas maupun menjadikan akses baru kepada direct tourist destination menuju Indonesia. Oke, Pak Denon, tapi kalau kita lihat secara data, nyatanya pasca COVID, berbicara soal pasca COVID, ada sejumlah pesawat juga yang akhirnya statusnya tidak dipergunakan, idle begitu. Kemudian ada penambahan 50, rencananya 50 unit Boeing. Apakah kemudian tidak membebani anggaran negara, tidak menjadi beban, apa justru menjadi peluang hal ini? Saya kira kalau saya nggak salah tentang pesawat yang belum kembali beroperasi itu adalah isunya terhadap MRO yang sekarang ini masih dalam antrian panjang untuk di pre-certified untuk bisa layak terbang kembali. Sementara kalau dalam pembelian 50 unit Boeing ini adalah perencanaan jangka pendek dan menengah yang nanti delivery-nya akan secara bertahap. Sehingga kan kalau pesan pesawat ini kita nggak bisa sekarang pesan besok langsung datang ya. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan jangka menengah dan jangka panjang dalam pengadaan pesawat. Dan saya pikir jumlah 50 ini akan membawa angin segar buat industri penerbangan nasional kita yang pastinya memang Indonesia dengan bentuk kepulauan
yang penduduknya lebih dari 270 juta jiwa, untuk dapat menunjang kegiatan sosial ekonominya membutuhkan transportasi udara, dan termasuk juga di dalamnya adalah pengiriman logistik sampai ke daerah-daerah. Menurut saya pesawat komersial ini merupakan jawaban dari yang selama ini menjadi tantangan pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, tapi menurut Inaka apa urgensinya pengadaan Boeing 777 dan 737 ini di tengah tadi masih ada yang menunggu untuk bisa layak terbang dan sebagainya? Sebetulnya ini udah jadi pertanyaan lama ya buat beberapa manufaktur buat di Indonesia. Kenapa kok di Indonesia pasca COVID ini jumlah pesawatnya belum kembali seperti tahun 2019? Justru sekarang ini kita melihat bahwa dengan hadirnya 50 unit Boeing yang tentunya secara bertahap nanti akan masuk ke Indonesia ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan para manufaktur apakah market penumpang di Indonesia ini sudah recover setelah COVID atau belum. Nah, jadi kalau saya boleh bilang bahwa sekarang ini tantangannya adalah memang jumlah unit pesawat yang seharusnya di Indonesia sudah kembali seperti yang zaman sebelum COVID. Nah, sekarang ini dengan hadirnya 50 unit ini diharapkan secara bertahap 50 unit ini akan dideliver, dan kemudian yang sekarang ini belum di-certified untuk layak terbang bisa bersama-sama dengan itu untuk bisa melakukan kembali kegiatan operasionalnya. Oke, diharapkan bisa bergerak beriringan begitu ya sampai dengan proses panjang untuk Ya, kurang menanti lebih begitu. pembelian ini. Tapi begini, dengan tingkat keterisian maskapai terjadwal saat ini, Pak Denon, apa kemudian potensi dampak finansial bagi maskapai kalau harus menyesuaikan diri dengan armada besar seperti ini? Kalau armada besar seperti ini kan jarak tempuhnya sekitar 15 jam ya. Artinya kita bisa pastikan bahwa 777 ini akan mengangkut penumpang-penumpang yang bepergian ke luar negeri atau melalui bandara-bandara internasional gateway. Jadi mungkin kombinasi antara 777 dan 737 ini akan sangat ideal kalau memang di dalam nanti pemanfaatan rutenya ini benar-benar fokus kepada peningkatan optimalisasi dari kegiatan masyarakat. Nah, sekarang ini banyak super hub yang airport yang di Middle East sebagai hub antara penghubung antara selatan dan utara menggunakan maskapai-maskapai asing. Harapannya Garuda juga bisa nanti berpartisipasi di dalam melakukan atau mendukung kegiatan-kegiatan internasional, penerbangan Oke. internasional ke Amerika dan ke Eropa. Sebelum-sebelumnya ada banyak penerbangan kita ke Amerika dan ke Eropa. Oke. Pak Denon, tapi kan ini juga masih dalam tahap restrukturisasi Garuda Indonesia, kemudian publik masih menunggu begitu. Eh, di Garuda sendiri Boeing hanya ada beberapa, kemudian nanti ditambah dengan jumlah belasan atau puluhan. Apa pertanyaan publik kembali, apa jadinya nggak mubazir gitu? Sekarang ini kan jumlah pesawat, mungkin nanti lebih detail dengan di Garuda ya. Iya, iya. Artinya saya hanya melihat bahwa sekarang ini kita belum kembali ke posisi di jumlah pesawat seperti tahun 2018 dan 2019. Jadi yang terpenting adalah bagaimana caranya sekarang kapasitas angkut yang bisa diselenggarakan oleh semua anggota INAKA termasuk Garuda bisa memenuhi kegiatan perjalanan domestik kita maupun internasional. Yang saat ini kebanyakan bukan kebanyakan, yang saat ini yang maskapai yang masuk ke bandara-bandara internasional sekelas Bandara Soekarno-Hatta dan Bali juga berpartisipasi maskapai-maskapai asing. Mhm. Nah, harapannya ke depan dengan pembelian 777 atau pesawat berbadan lebar ini, Garuda juga bisa partisipasi di dalam mengakses international gateway dalam mendukung kegiatan penerbangan secara internasional yang selama ini mungkin area fokusnya lebih kepada market domestik kita. Oke, baik. Tadi angka pembeliannya fantastis, Pak Denon bisa mencapai ratusan triliun rupiah begitu. Kalau 50-50-nya ini jadi dibeli, apakah kemudian akan berdampak kepada beban operasionalnya, berdampak lagi kepada masyarakatnya dalam pembelian tiketnya? Ini yang mungkin harus diketahui oleh publik, Pak Denon.
Saya kira itu sangat penting memang, skema pembiayaan, tapi saya pikir Danantara adalah salah satu solusi dari, skema pembiayaan yang memang, saya pikir bukan cuma di Indonesia, di beberapa negara seperti Timur Tengah, Malaysia, bahkan Singapura, dari sisi kepemilikannya langsung dimiliki oleh pemerintah. Garuda bisa mengoperasikannya atau maskapai-maskapai biasanya mengoperasikan pesawat yang status kepemilikannya dimiliki oleh lessor yang selama ini terjadi. Saya pikir itu juga salah satu peran Danantara yang nanti bisa melakukan kegiatan pembelian sehingga maskapai tidak lagi dibebani oleh risiko-risiko eh, nilai tukar mata uang atau apa namanya, risiko pembiayaan jangka panjang, sehingga maskapai anggota INAKA termasuk Garuda bisa lebih fokus di dalam meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas baik secara domestik maupun internasional. Oke, baik. Terakhir Pak Denon, apa harapan dan juga rekomendasi INAKA kepada pemerintah dalam menyikapi kesepakatan supaya sejalan begitu ya dengan roadmap industri? Saya melihat bahwa kebijakan yang sekarang ini terjadi sudah pada tempatnya, bahwa skema pembiayaan, apalagi memang kalau memang hadir dana di situ, karena memang di beberapa negara lain juga sudah melakukan skema pembiayaan yang didukung penuh oleh pemerintah dalam pengadaan pesawatnya. Sementara maskapai lebih fokus untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan yang paling penting adalah arahan Bapak Presiden ini harus didukung oleh semua ekosistem. Artinya oleh dari pengadaan aftur, dari kesiapan bandara. Tentu ini merupakan satu momentum di mana kita bisa mengembalikan kesehatan dari industri penerbangan nasional maupun Baik. internasional bagi maskapai nasional kita. Baik, kita harapkan masyarakat termasuk juga INAKA mengawasi nanti bagaimana jalannya pembelian pesawat ini. Kembali lagi, akankah ini berdampak kepada ekonomi nyata untuk masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Denon Prawira Atmaja, Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association atau INAKA telah bergabung bersama kami di CNN Indonesian Newsroom. Selamat sore.